Perkenalkan, nama saya Widya Salsabila dengan NPM 2019-100118. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Atraksi Wisata dan Harga Terhadap Motivasi Berkunjung Wisatawan di Candi Borobudur di bawah bimbingan Bapak Dr. Emran Edison MM dan Bapak Arisman Mukhtar SE AKMT. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu yang pertama, pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan serta menjadi salah satu sektor yang mengangkat citra bangsa serta memajukan kebudayaan bangsa. Pariwisata saat ini dikembangkan dengan berbagai macam keanekaragaman di setiap daerah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan. Yang kedua, daya tarik wisata menjadi salah satu acuan dalam mengembangkan destinasi dan menjadi faktor yang menarik wisatawan untuk mengunjungi destinasi. Hal lain juga berperan penting dalam hal menarik wisatawan adalah harga. Karena harga menjadi bahan pertimbangan dan menjadi tolak ukur seseorang dalam memutuskan untuk melakukan sebuah perjalanan. Selain itu, terdapat pula faktor pendorong wisatawan dalam melakukan suatu kunjungan ke sebuah destinasi. Yang ketiga, merujuk pada tabel 1.2 yaitu data kunjungan wisatawan domestik di Candi Borobudur. Di sini dilampirkan data kunjungan wisatawan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Merujuk pada indikator tahun 2019, jumlah pengunjung mencapai 3.789.225 orang. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan sebesar 75%. Dan pada tahun 2021 masih merujuk pada indikator tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 89%, dan pada tahun 2022 masih merujuk pada indikator tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 62%. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah yang pertama, bagaimana atraksi wisata yang ada di Candi Borobudur. Yang kedua, bagaimana harga tiket di Candi Borobudur menurut wisatawan. Yang ketiga, bagaimana motivasi berkunjung wisatawan di Candi Borobudur. Yang keempat, bagaimana pengaruh atraksi wisata dan harga tiket terhadap motivasi berkunjung wisatawan di Candi Borobudur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atraksi wisata yang ada di Candi Borobudur. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis harga tiket di Candi Borobudur menurut wisatawan. Yang ketiga, untuk mengetahui motivasi berkunjung wisatawan di Candi Borobudur. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh atraksi wisata dan harga tiket terhadap motivasi berkunjung wisatawan di Candi Borobudur. Adapun kajian teori dalam penelitian ini yaitu pariwisata, atraksi wisata, harga, serta motivasi berkunjung. Adapun dimensi yang saya ambil dari kajian teori atraksi wisata yaitu menurut Mariani dalam Kirom tahun 2016 pada PEK 537, yang mana atraksi wisata itu meliputi 7 aspek. Yang pertama ada what to see, what to do, what to buy, what to know, what to arrive, what to stay, dan what to experience. Kemudian dari kajian teori harga, dimensi yang saya ambil adalah dari Kotler dan Armstrong tahun 2016, yaitu tentang yang pertama keterjangkauan harga, yang kedua kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang ketiga kesesuaian harga dengan manfaat, dan yang keempat harga sesuai kemampuan atau daya saing harga. Serta pada variabel Y yaitu motivasi berkunjung, dimensi yang saya ambil yaitu dari Intos dan Goldner dalam buku Mariani tahun 2019, yang mana ada 4 faktor yang mencirikan wisatawan, motivasi berkunjung wisatawan. Yang pertama ada physical motivation, yang kedua ada cultural motivation, yang ketiga ada interpersonal motivation, dan yang keempat ada status dan prestige motivation. Dari kajian teori tersebut, maka dalam penelitian ini terdapat hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel atraksi wisata terhadap motivasi berkunjung secara parsial. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel harga terhadap motivasi berkunjung secara parsial.
Dan yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel atraksi wisata dan harga terhadap motivasi berkunjung wisatawan secara simultan. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan analisis data deskriptif dan verifikatif, yang mana jenis dan sumber datanya didapat dari data primer dan data sekunder, yang mana data primer sendiri itu didapatkan dari hasil wawancara, kuesioner, dan observasi langsung ke destinasi atau lokus penelitian, dan data sekunder sendiri itu berbentuk file atau dokumen yang didapat dari pengelola Candi Borobudur atau BPS Kabupaten Magelang. Kemudian populasi dari penelitian ini yaitu wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur di tahun 2022 yaitu sebanyak 1.442.199 orang, yang mana dari populasi tersebut didapati sampel sebanyak 100 responden dengan teknik pengumpulan data kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Masuk kepada hasil dan pembahasan, berikut terlampir rekapitulasi hasil analisis deskriptif yang menyatakan bahwa di dalam rekapitulasi ini dari variabel atraksi wisata untuk keseluruhan sangat baik, secara rata-rata itu terdapat 4,2, dan kemudian untuk variabel harga secara keseluruhan dengan rata-rata sebesar 3,42, dan motivasi dengan rata-rata secara keseluruhan itu sebesar 3,77. Hasil dan pembahasan pada analisis verifikatif dan uji hipotesis. Pada analisis regresi linier berganda sendiri didapat konstanta sebesar 4,580, yang mana atraksi wisata itu sebesar 0,412 atau 41,2%, dan variabel harga atau X2 itu sebesar 0,429 atau 42,9%. Dalam koefisien determinasi sendiri, R2 yang diperoleh adalah 0,359, yang mana 35,9% variabel-variabel dalam penelitian ini berpengaruh terhadap motivasi berkunjung dengan epsilon 64,1%, yang berarti epsilon sendiri dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak ada dalam penelitian ini. Untuk uji T atau uji parsial atraksi wisata, T hitung sendiri didapat lebih besar dari T-table yang dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa atraksi wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berkunjung. Kemudian untuk variabel harga didapati T hitung sebesar 3,578, yang mana T hitung lebih besar dari T-table dengan nilai signifikansinya 0,001 lebih kecil dari 0,05, yang mana hal ini juga berarti bahwa variabel harga berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap motivasi berkunjung. Dan untuk uji F sendiri didapat F hitung sebesar 27,108, yang menyatakan bahwa F hitung lebih besar dari F table, yang berarti bahwa variabel atraksi wisata dan harga secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi berkunjung. Kesimpulan dari penelitian saya ini, yang pertama dari atraksi wisata, secara keseluruhan atraksi wisata dinyatakan sangat baik, nilai tertingginya terdapat pada dimensi what to buy, namun demikian masih terdapat dimensi yang perlu dioptimalkan lagi pada dimensi what to stay. Serta pada variabel harga, secara keseluruhan juga dinyatakan sangat baik, nilai tertinggi terdapat pada dimensi keterjangkauan harga, namun demikian masih terdapat juga dimensi yang perlu dioptimalkan lagi, yaitu pada dimensi harga sesuai kemampuan atau daya saing harga. Serta pada variabel Y atau motivasi berkunjung, secara keseluruhan juga dinyatakan sangat baik, nilai tertingginya terdapat pada dimensi culture motivation, dan harus dioptimalkan lagi pada dimensi interpersonal motivation. Atraksi wisata secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berkunjung wisatawan.
Sedangkan harga juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berkunjung wisatawan. Adapun hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa motivasi berkunjung dipengaruhi oleh atraksi wisata dan harga itu sebesar 35,9%. Adapun saran saya dalam penelitian ini, yang pertama yaitu penambahan atraksi atau pertunjukan budaya sehingga wisatawan betah berlama-lama, yang tentunya berimplikasi juga pada belanja dan sebagainya. Hal ini tentunya berkaitan pada kesimpulan atraksi wisata yang dimensi perlu dioptimalkan lagi pada dimensi what to stay. Kemudian yang kedua adalah penawaran harga tiket masuk yang menarik dibandingkan destinasi lainnya, dan juga memberikan penawaran harga khusus pada saat pembelian melalui startup. Dan yang ketiga yaitu penyediaan gazebo untuk beristirahat dan menikmati waktu dengan keluarga dan teman. Sekian presentasi saya tentang penelitian kali ini. Lebih dan kurang, mohon maaf.